Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbagai macam cara orang tua mengungkapkan kasih sayang dan cinta kepada anak-anaknya. Ada yang dengan sangat overprotektif sehingga anak selalu dilarang ini, dilarang itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, selalu serba dibatasi. Sebaliknya ada juga orang yang memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada anak tanpa batas. Ada juga orang yang mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayangnya dengan memberikan apa saja yang diinginkan oleh anak. Walaupun usia masih SD, sudah diberikan gadget kadang-kadang, luar biasa. Inilah berbagai macam model ungkapan. Akan tetapi ketika kita bicara prinsip-prinsip dasar pendidikan, maka model-model ungkapan apapun harus ada standar yang sama. Bahwa ketika kita menyatakan cinta dan kasih sayang pada anak-anak kita, di situ harus ada bagaimana upaya kedua orang tua untuk bisa berkorban apa saja dari segala yang dimiliki untuk mempertahankan fitrah sang anak, potensi dasar sang anak yang pada prinsipnya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, atau kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, punya potensi-potensi dasar. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu bisa terjadi penyimpangan di dalam fitrahnya, di dalam mengembangkan fitrahnya. Karena itulah cinta dan kasih sayang yang pertama harus diwujudkan adalah bagaimana orang tua mengenal betul persis siapa anaknya, bagaimana karakternya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, psikologisnya, kejiwaannya. Supaya apa? Supaya ketika kita mengadakan pendekatan atau komunikasi atau cara memerintah dan melarang atau mengajak anak-anak kita punya cara yang tepat. Apapun model cinta dan kasih sayangnya, tetap saja menjelang maghrib anak itu harus mampu mematikan televisi untuk siap-siap berwudu, sholat berjamaah ke masjid. Itu artinya bukan soal perbedaan pendapat, tetapi bagaimana kemampuan orang tua untuk memberikan pengarahan, menyusun kalimat indah, menyusun kalimat-kalimat bilhaq dengan Quran dan Sunnah, kalimat-kalimat bisyu'ur yang menyentuh perasaannya, kalimat birro'i yang mengajak dialog akal fikirannya, yang akhirnya siapapun orang tua, kayak apapun model pendekatan pendidikan dan ungkapan kasih sayangnya, anak itu tidak bisa ditawar sebelum maghrib bisa mematikan televisi, berwudu dan siap yang laki-laki jalan ke masjid. Apapun pendekatannya, apapun ungkapan kasih sayangnya, apapun metodenya, tetap saja anak itu harus siap dibangunkan. Sholat subuh berjamaah. Jadi kita tidak lagi bicara model gaya kayak apa, model pendekatannya kayak apa, model komunikasinya kayak apa, tetapi bagaimana orang tua dia mampu membangunkan anaknya, terutama yang laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Memilih kalimat yang indah, kalimat bilhaq, kalimat bisyu'ur, kalimat birro'i tadi yang menyentuh akal pikirannya, menyentuh perasaannya, mengeluarkan alasan-alasannya, dalil-dalilnya, sehingga anak punya kesadaran sendiri, mau mematikan televisi, mau datang ke masjid, mau dibangunkan sholat subuh dan seterusnya. Silahkan berekspresi model gaya apapun, tetapi ada satu prinsip dasar bahwa kita sebagai hamba Allah, bahwa anak-anak kita harus
beribadah juga bersama kita, bahwa kita nanti harus sama-sama berkumpul di surga, maka metode apapun, cara apapun, ungkapan kasih sayang bagaimanapun, tetap saja anak itu dia sebagai hamba Allah harus sama tujuan akhirnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Itulah tujuan pendidikan akhir dari pendidikan anak-anak kita. Karena itulah maka marilah sama-sama kita siap menanggung resiko yang sudah mendapatkan gelar sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Kita siap menjalin hubungan cinta dan kasih sayang kepada keluarga kita, berkorban, mau sabar, mau capek, letih, lesu, lelah. Kalau nggak mau, jangan bisa disebut seorang ayah, kan begitu. Itu resiko seorang ayah, seorang suami harus seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkorban apa saja dari segala yang kita miliki demi keutuhan rumah tangga kita dan keselamatan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengkaji ajaran Islam sehingga kita tahu bagaimana cara Islam di dalam mendidik anak-anaknya di rumah. Mudah-mudahan kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengenal siapa sesungguhnya anak kita, apa psikologinya, kebiasaannya, perasaannya, pikirannya, sehingga kita mampu mencari pendekatan yang sebaik-baiknya demi pendidikan anak-anak kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.